Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 16 Maret 2020 bersama Bapak Aji Suteja dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Aji W. Suteja dari Surabaya. Hari ini Senin 16 Maret 2020 kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 hingga 30. Dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengajak kita semua untuk menghayati secara lebih seksama makna kasih yang Yesus ajarkan kepada kita. Seperti tersirat dalam jawaban Yesus ketika dia ditanya oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, apa ayat yang paling utama? Yang dijawab oleh Yesus sebagaimana dikatakan dalam Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada 2 hal pokok dari jawaban Yesus tersebut. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sekali lagi, sesama. Tidak ada satu kata pun menyebutkan golongan atau kelompok apapun juga. Sekarang mari kita kembali pada Injil hari ini, khususnya ayat 28. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Kenapa mereka marah? Karena Yesus mewartakan kasih Allah yang menjangkau semua orang dengan mengedepankan kebenaran sejarah tentang karya Allah pada masa lampau yang dialami oleh orang-orang non-Yahudi seperti janda di Sarfat dan Naam orang Syria.
Jelas sekali Allah tidak pernah membedakan manusia dari segi apapun dalam mencurahkan kasih-Nya. Bukan hanya tidak membedakan ras atau golongan, tetapi bahkan tidak membedakan orang baik maupun orang jahat, seperti dikatakan dalam Matius bab 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, apa yang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang sekampung Yesus tersebut tanpa kita sadari banyak menjangkiti kita dalam kehidupan beragama saat ini. Orang-orang tersebut adalah contoh sikap sombong rohani. Mereka merasa dirinya adalah kelompok atau bangsa yang paling patut dan paling berhak mendapatkan kasih Allah. Bahkan merasa bahwa kasih Allah hanyalah untuk orang-orang Yahudi. Maka ketika Yesus mewartakan kasih Allah bagi orang non-Yahudi seperti janda di Sarfat dan Naaman orang Syria itu, mereka sangat marah dan mulai memakai penilaian dan cara pandang mereka yang sempit dan subjektif untuk menolak Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus adalah anak tukang kayu yang keluarganya mereka kenal biasa-biasa saja. Dengan demikian mereka kehilangan objektivitasnya, dibutakan mata hatinya, dan mulailah melakukan penghakiman dengan menghalau Yesus. Injil hari ini benar-benar mengingatkan kita untuk senantiasa waspada agar tidak terjebak situasi yang bisa menjerumuskan kita menjadi sombong rohani. Dalam komunitas di mana kita berada, tanpa sadar, seringkali kita tergiring ke arah eksklusif. Diawali dengan kebanggaan atas komunitas kita, yang kemudian merasa lebih dibandingkan orang-orang di luar anggota komunitas kita, atau dari komunitas lain, apalagi dengan orang-orang yang tidak seiman, dan seterusnya. Tanpa sadar, kita sudah bersikap sombong rohani. Satu lagi pelajaran dahsyat dari Injil hari ini diteladankan oleh Yesus adalah bagaimana Dia menanggapi penolakan dan pengusiran tanpa kehilangan kasih. Seperti dikatakan dalam ayat 30, tetapi Ia berjalan lewat di tengah-tengah mereka, lalu pergi. Ditolak, diusir, bahkan akan dilempar ke tebing, sama sekali tidak melawan atau membantah, hanya pergi begitu saja, bahkan dilanjutkan dengan keliling ke kota-kota lain untuk mewartakan sabda Allah. Bagaimana dengan kita? Seringkali dalam pelayanan terkena sedikit teguran saja, bukan penolakan atau pengusiran, kita sudah merasa jengkel, mangkel, dan off melayani, walau sementara. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, mari kita bangun iman kita agar apapun yang kita alami, baik dalam pelayanan maupun dalam hidup sehari-hari, tidak sekejap pun menghilangkan kasih di hati kita. Percayalah, dengan kasih yang senantiasa bersemayam dalam hati kita, maka mujizat akan terjadi, seperti Yesus yang berjalan di tengah orang-orang yang akan melemparkan Dia ke tebing tanpa mereka ketahui. Semoga Injil hari ini benar-benar menyadarkan kita semua untuk menegakkan kasih agar senantiasa ada di dalam hati kita dalam situasi apapun juga. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice,
Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 16 Maret 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aji Suteja untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.